Tidak dibenarkan kita anti kepada semua yang dilakukan orang kafir lah. Kebaikan orang kafir, kalau itu ada kebaikan kita harus akui itu baik. Kita tiru kebaikannya, bukan orang kafirnya. Dalilnya Nabi SAW memuji Hatim Al-Asam, seorang kafir yang sangat dermawan, karam Hatim, sampai menjadi yudrab bihil mathal, karam Hatim. Kalau ada orang yang dermawan itu karim, karam Hatim. Hatim orang kafir. Nabi selalu memuji kedermawanan Hatim, padahal dia kafir. Untuk apa? Karena karam itu milik kita, dermawan itu milik orang mukmin. Semua yang dilakukan orang kafir itu haram untuk kita lakukan. Jika di situ ada unsur maksiat, unsur kesyirikan, maka itu yang haram. Atau satu simbol yang hanya mereka yang melakukan. Jadi simbolnya orang kafir, itu haram dan tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada kebaikan. Tapi jika ada sesuatu yang dilakukan orang kafir, tapi ada kebaikan di situ, maka kita melakukannya karena itu baik, bukan karena itu dilakukan orang kafir. Gak ada masalah. Contoh, merayakan hari ibu. Merayakan hari ibu mungkin yang pertama menggagas anggap orang kafir. Kemudian apakah kita haram merayakan hari ibu? Haramnya di mana? Gitu. Di mana haramnya? Merayakan hari ibu dengan apa? Dengan memuliakan ibu, melebihi kemuliaan kepada ibu, melebihi perhatian kepada ibu. Ini birrul walidain, ini yang baik. Maka gak ada masalah menurut saya merayakan hari ibu dengan kita tambahi kebaikan kepada ibu. Walaupun untuk berbakti kepada ibu gak nunggu hari raya ibu. Setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita muliakan ibu kita. Ketika hari ibu kita tambahi kemuliaan, saya kira ini nggak ada masalah, gitu loh. Kita nggak niru orang kafir, kita ngikuti kebaikan. Semua kebaikan itu milik kita. Semua kebaikan itu milik orang Islam. Seperti al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu yang manfaat, kebaikan itu milik orang mukmin. Maka tidak dibenarkan kita anti kepada semua yang dilakukan orang kafir lah. Kebaikan orang kafir, kalau itu ada kebaikan kita harus akui itu baik. Kita tiru kebaikannya, bukan orang kafirnya. Dalilnya Nabi SAW memuji Hatim Al-Asam, seorang kafir yang sangat dermawan, karam Hatim, sampai menjadi yudrab bihil mathal, karam Hatim. Kalau ada orang yang dermawan itu karim, karam Hatim. Hatim orang kafir. Nabi selalu memuji kedermawanan Hatim, padahal dia kafir. Untuk apa? Karena karam itu milik kita, dermawan itu milik orang mukmin. Silakan Anda ikuti kedermawanannya, bukan mengikuti orang kafirnya. Kita nggak ada hubungannya sama kafir. Kita beriman kepada Allah. Tapi ketika ada kebaikan dilakukan oleh siapapun, walaupun itu orang kafir, kita mengakuinya dan kita melaksanakan kebaikan itu, karena itu milik kita. Sampai putra Hatim ini, dari seringnya Nabi menceritakan keistimewaan Hatim, bertanya kepada Rasulullah, ini Abi ini tidak beriman kepada Nabi, kok dipuji-puji oleh Nabi kedermawanannya? Sehingga putranya bertanya, ya Rasulullah, aina Abi? Ayahku di mana ya Rasul? Kan dia kafir, kok Anda puji-puji? Ayahku ini di mana sih tempatnya? Abuka finnar, ayah kamu di neraka, karena dia kafir. Pujian Nabi nggak ada hubungannya dengan Hatim itu di neraka. Pujian Nabi karena Hatim punya sifat yang pantas untuk dipuji, yaitu dermawan. Nah, ini menjadikan barometer kita, ya, barometer kita dalam melaksanakan atau menghukumi suatu hal. Semua kebaikan boleh kita lakukan. Kebaikan itu dilakukan oleh orang Muslim, kebaikan itu dilakukan oleh orang kafir.
Selama itu baik, silahkan Anda ambil dan Anda lakukan, karena semua kebaikan milik Muslim. Al-hikmah dolatul mu'min. Hal yang baik itu, ilmu yang manfaat itu milik orang mukmin. Maka kita nggak boleh anti kepada semua yang dilakukan orang kafir lah, karena bukan semua yang mereka lakukan jelek. Kalau baik, kita harus akui kebaikan itu, dan kita boleh melakukan kebaikan itu. Jangan alergi gitu loh. Oh, ini kafir, ini dilakukan orang kafir, ini dilakukan orang kafir, sehingga banyak kebaikan yang kita tinggal. Baik, ulang tahun. Apa sih kejelekannya di ulang tahun itu? Ada larangan dari Nabi untuk kita ulang tahun? Jika tidak ada larangan, jangan kita melarang, karena alasannya itu dilakukan oleh orang kafir. Tinggal sekarang cara merayakan ulang tahun itu sendiri. Kalau orang kafir merayakan hari ulang tahun dengan minum-minuman keras, mungkin dengan pesta seks, mungkin dengan buka aurat, ngundang penyanyi dan seterusnya, mungkin itu jelek. Itu diadakan karena ulang tahun, itu diadakan karena pindah rumah, itu diadakan karena naik pangkat, itu diadakan kemaksiatan, itu jelek, diadakan dalam rangka apapun. Tapi ketika kita merayakan ulang tahun, kita memawas diri kita, ya Allah, saya sudah berumur sekian, gitu ya. Ulang tahun yang ke-30, ulang tahun yang ke-40, itu bisa membuat kita menghisab diri kita, ya Allah, saya udah tua, kapan saya ini bisa istiqomah? Kemudian diadakan dengan maulid Nabi, kemudian dengan tasyakur, sedekah. Saya lihat tidak ada yang jelek di sini, tidak ada yang bisa dilarang di sini. Makanya jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram. Ini seakan-akan agama kita ini lingkupnya kecil sekali, nggak bisa bermasyarakat, nggak bisa menyesuaikan zaman lah. Agama kita agama yang luas, agama yang paling bisa dinikmati dan dianut di semua negara, di semua tempat, di semua orang. Lihat Wali Songo, ketika dia datang ke Indonesia, dilihat masyarakat Indonesia ini kegemarannya wayang, maka dia dakwah lewat wayang. Padahal wayang budaya orang Hindu kafir, tapi mereka masuk lewat sana, lewat budaya. Selama tidak ada maksiat, kalau itu bukan patung, kalau itu patung kita lepas tangan, ya ini haram gitu loh. Kalau itu bukan patung, itu bukan, tidak mengandung maksiat, nggak ada masalah. Agama kita ini agama yang luas, jangan kita sempitkan gitu loh. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika salah satu sahabat dia kencing di masjid. Contoh ini ya, kencing di masjid. Sahabat marah, dia Badui baru masuk Islam, tidak tahu kehormatan masjid, kencing di dalam masjid Nabi. Sahabat marah. Ini orang nggak tahu, bingung kenapa orang ini marah. Sama Nabi dilarang. Udah biarin. Dia udah kencing, udah najis tempat itu. Kalau kamu marah sehingga dia pergi jalan, hanya kencingnya kemana-mana nanti. Yang tadinya najisnya hanya satu tempat, sehingga nanti sudah banyak tempat yang kena najis. Biarkan dulu. Selesai dia kencing puas, sahabat disuruh ngambil air untuk nyiram. Orangnya dipanggil oleh Nabi. Dengan akhlaknya, dengan cintanya, Nabi mengatakan, ini masjid rumahnya Allah, tidak pantas untuk dikencingi. Au makna kalam, au makna au kamagal. Apa kata Nabi? Sahabat ini senang, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la yusharikna ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Rasulullah Muhammad, selain aku dan Nabi Muhammad jangan dirahmati. Dan pegel dia sama sahabat. Apa kata Nabi? Kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, bisa semuanya dapat. Kenapa kamu hanya untuk saya dan kamu aja? Ini salah satu agama ini luas. Jangan dipersempit. Gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh. Akhirnya kesannya agama ini nyumpekin. Agama ini membuat kita nggak maju. Selama tidak ada nas haram, selama tidak ada cara yang haram, jangan diharamkan dan jangan dilarang. Kalau ada nas dari Nabi itu haram, maka haramkan. Kita akan mengharamkan. Atau caranya haram, silakan Anda haramkan itu. Kita juga akan mengharamkan. Tapi tidak ada nas haram, caranya enggak haram. Anda paksa-paksa semuanya dengan dalil tasyabuh, sedikit-sedikit tasyabuh.
ini Anda menyempitkan hal yang luas. Dan itu tidak terpuji. Anda menggambarkan agama Anda sempit, padahal agama Islam luas. Lihat Nabi SAW ketika hari raya suatu kaum, ya, mereka merayakan hari raya itu di masjid Nabi Muhammad dengan bermain pedang, bermain atraksi pedang, merayakan hari rayanya. Sayyidina Umar bin Khattab marah, apa ini? Masjid Rasulullah dibuat main-main seperti ini? Di masjid perayaan itu dia lakukan tanpa perintah Nabi. Sayyidina Umar marah, sama Nabi dilarang. Dakhu ya Umar, biarkan mereka wahai Umar bermain, karena hari ini hari raya mereka dan mereka merayakannya seperti ini selama nggak ada haram. Di masjid Nabi pedang dang ding dang ding dang ding dang ding, nggak ada yang haram. Biar mereka senang, ini hari rayanya mereka. Jangan Anda larang orang itu bahagia karena menganut agama Islam lah, biar dia bertambah bahagia dengan Islam. Yang penting tidak ada nas dari Nabi itu haram. Dengan cara yang tidak haram, jangan larang orang. Anda nggak mau, silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan melarang orang. Jangan tasyabuh ini Anda buat